Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Turah. Saya Felicia. Saya Devina. Saya Miracle. Saya Bagus. Hari ini, kami akan membahas terkait dampak merebaknya pandemi COVID-19 terhadap lingkungan dan kesehatan. Namun sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Serem banget videonya. Kamu kenapa? Kesel? Enggak, dari kemarin aku batuk terus. Duh, apa aku COVID ya? Belum tentu sih, soalnya nggak semua batuk itu COVID. Oh, terus COVID itu gimana? Aku sering baca berita, cuman masih belum tahu banyak tentang COVID sebahaya itu ya. Iya, COVID sekarang jadi pandemi di seluruh dunia. Sini aku jelasin biar kamu lebih ngerti. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus jenis yang baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau disebut COVID-19. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Berdasarkan data Worldmeter hingga Rabu 4 Agustus 2021, virus corona telah menginfeksi 200.197.883.000 orang di seluruh dunia. Sementara jumlah kematiannya mencapai 4.257.838 orang. Ternyata emang seserem itu ya. Terus gejalanya gimana? Gejala yang paling umum sih demam, batuk kering dan pilek, sakit kepala, sesak nafas, nyeri dada, sama kelelahan. Tapi masih banyak juga gejala lain seperti indera perasa dan indera penciuman hilang. Munculnya ruam di kulit dan rasa nggak nyaman, yang lain juga termasuk. Kalau udah ada muncul gejala seperti itu, baru kamu harus swab test supaya dokter juga bisa tahu kondisi kamu. Oh, gitu. Terus, supaya nggak nyebar gimana? Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sudah dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Seperti misalnya lockdown dan social distancing. Kita juga harus menaati protokol kesehatan agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Karena pemerintah juga sudah bertindak, jadi sekarang tergantung kitanya aja. Bener banget, selama pandemi ini kita sering mendengar anjuran untuk selalu menaati protokol kesehatan yang ada. Namun, apa sebetulnya protokol kesehatan itu? Menurut dari salah satu sumber yang aku baca, yaitu tirto.id, protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Nah, contoh protokol kesehatan seperti ini di bawah adalah contohnya.
1. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 2. Menghindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. 3. Menggunakan masker dan menutup mulut ketika batuk atau bersin dengan lengan bagian dalam. Tidak melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, dan lain-lainnya. Nah, menjaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Menggunakan hand sanitizer untuk tangan dan disinfektan untuk barang. Berdiam diri di rumah jika tidak berkegiatan penting di luar. Dan terakhir, hindari menyentuh area mulut, area mata, dan area hidung karena dapat membuat virus dan bakteri lebih mudah masuk ke tubuh kita. Yang terpenting, tetap tenang dan selalu menjaga kesehatan. Lakukan protokol kesehatan yang ada dan tetap waspada. Setelah melakukan protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, pada tahu nggak sih manfaat dari melakukan semua ini itu apa? Belum tahu nih. Manfaatnya apa aja kira-kira? Nah, kalau begitu, simak penjelasan berikut ini. Manfaat dari menaati protokol kesehatan yaitu: yang pertama, gaya hidup semakin sehat dan higienis. Dengan menaati protokol kesehatan, kita akan terbiasa memiliki gaya hidup yang bersih dan higienis, di mana tidak hanya dapat mencegah penularan COVID-19, namun juga virus-virus lainnya ke depannya. Dan yang kedua yaitu berkurangnya polusi udara. Adanya pembatasan kerumunan mengurangi masyarakat untuk keluar rumah. Hal ini menyebabkan berkurangnya penggunaan kendaraan yang biasanya menjadi salah satu penyumbang emisi karbon dioksida di Indonesia. Ngomong-ngomong soal polusi udara, asap dari cerobong industri termasuk polusi udara nggak sih? Termasuk dong, asap cerobong industri dapat membuat bumi semakin panas dan meningkatnya gas CO2. Udah pada tahu belum kalau gas CO2 itu dihasilkan dari pembakaran hidrokarbon? Wah, belum tahu nih. Itu tentang apa sih? Nah, sekarang kita akan membahas tentang hidrokarbon dan pembakarannya. Apa sih itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa atau molekul yang hanya terdiri dari atom hidrogen, H, dan karbon, C. Hidrokarbon terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Sumber hidrokarbon ini bisa berasal dari tumbuhan dan hewan, batu bara, dan minyak bumi. Gimana cara kita tahu ada hidrogen, karbon, atau oksigen dalam senyawa? Nah, pertanyaan bagus. Ada yang tahu nggak? Oh, dari reaksi pembakaran nggak? Ya, benar banget. Adanya hidrogen, karbon, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon dapat ditentukan dengan reaksi pembakaran. Kita mengenal yang namanya pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kalau kita bandingkan antara pembakaran hidrokarbon sempurna dan pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, untuk pembakaran sempurna, oksigen harus cukup atau O2 cukup. Pembakaran tidak sempurna, oksigen kurang atau O2-nya kurang. Pembakaran sempurna menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO2, gas CO atau karbon monoksida, dan C, karbon. Pembakaran sempurna menghasilkan uap air dan energi atau kalor. Pembakaran tidak sempurna juga menghasilkan uap air dan kalor. Persamaan reaksi untuk pembakaran sempurna secara umum. CXHY ditambah O2 menghasilkan gas CO2, uap air, dan energi. Untuk pembakaran tidak sempurna, persamaan reaksinya adalah CXHY ditambah O2 menghasilkan gas CO2, uap air, gas CO, endapan karbon, plus energi. Pembakaran hidrokarbon sempurna. Contohnya, propana mengalami pembakaran sempurna. Reaksinya seperti ini. C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kalau kita isi koefisiennya, C di kiri jumlahnya 3 dan di kanan baru 1, maka kita isi angka 3. Di sebelah kiri hanya 8 dan di sebelah kanan hanya 2. Supaya 8, maka koefisiennya kita isi angka 4. Untuk O,
3 kali 2, 6, ditambah 4, 10. Sebelah kiri baru ada 2, supaya 10 maka koefisiennya kita isi 5. Untuk pembakaran hidrokarbon tidak sempurna, yang salah satunya bisa kita lihat dari penumpukan karbon pada busi, juga seperti kendaraan yang mengeluarkan asap hitam. Nah, asap hitam ini sisa pembakaran karbon yang terdispersi di dalam udara. Bagaimana propana mengalami pembakaran secara tidak sempurna? Kita lihat reaksinya. Propana dengan oksigen menghasilkan gas CO2, H2O, karbon monoksida atau CO, dan karbon. Lalu kita isi koefisiennya. Nah, supaya tidak pecahan, kita isi angka 2, kemudian H-nya 8 karena ini 16. C-nya ada 6, berarti ini kita kasih angka 2, 2, dan 2. Setelah itu O-nya kita samakan menjadi 7, karena di sini 4 ditambah 8, 12 ditambah 2, 14. 7 kali 2, 14. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2C3H8 ditambah 7O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 8H2O ditambah 2CO ditambah 2C. Untuk mengidentifikasi adanya unsur C, H, dan O dalam senyawa hidrokarbon, maka dapat dilakukan dengan melakukan percobaan atau eksperimen pemanasan gula. Percobaan pertama. Gula dan tembaga 2 oksida dipanaskan dalam labu Erlenmeyer 1. Terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan perubahan warna. Gas yang dihasilkan dalam pembakaran gula dan tembaga 2 oksida ini kemudian dialirkan dengan pipa pengalir gas ke labu Erlenmeyer 2 yang berisi air kapur. Setelah gas bercampur dengan air kapur akan mengeruh dan menghasilkan endapan CaCO3. Berikut adalah reaksinya. CO2 ditambah CaOH2 menghasilkan CaCO3 ditambah H2O. Hasilnya air kapur menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa gas yang dihasilkan dari pembakaran gula atau glukosa tersebut merupakan gas karbon dioksida atau CO2. Itu berarti pada gula terdapat unsur C dan unsur O. Selanjutnya ke percobaan kedua. Di percobaan kedua, gula dipanaskan di dalam tabung reaksi yang ditutup dengan kapas, agar gas yang terbentuk tidak keluar ke udara bebas. Kemudian, setelah terjadi perubahan warna dan timbul titik-titik uap di dinding dalam tabung reaksi, buka kapas dan langsung masukkan kertas kobalt 2 klorida. Kertas ini pun yang semulanya berwarna biru, berubah warna menjadi merah keunguan. Warnanya terurai menjadi warna merah muda keunguan. Jadi, kesimpulannya, pembakaran gula menghasilkan uap air atau H2O. Berarti, pada senyawa karbon atau senyawa organik ini tersusun atau terdapat unsur H dan O di dalamnya. Contoh soal reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Contoh soalnya C2H6 dibakar. Buatlah reaksinya. Nah, untuk menjawab soal ini kita tinggal buat saja C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Tapi ini belum selesai, jangan lupa untuk disetarakan. C-nya 2, berarti yang di kanan juga dikali 2. H-nya 6, berarti dikali 3. Lalu O-nya, O yang kanan kan 4, ditambah 3, 7. Berarti O yang di kiri dikalikan 7 per 2. Karena 7 per 2 dikalikan 2, hasilnya 7. Nah, supaya tidak ada pecahan, semuanya bisa dikalikan dengan 2. Sehingga nanti hasil reaksinya 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Tadi kan sudah dibahas apa itu dan apa saja yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Tapi, kalian tahu nggak sih senyawa hidrokarbon dan oksida nitrogen yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna tersebut dapat direaksikan kemudian membentuk ozon. Dan ozon tersebut merupakan gas polutan yang mencemarkan udara loh. Wah, mengapa ozon kamu sebut sebagai gas polutan? Mengapa ozon yang dihasilkan tersebut dikatakan polutan? Itu karena ozon ini dihasilkan dan berada di daerah troposfer. Sedangkan ozon yang sepertinya kalian pikirkan ini, ozon yang terbentuk secara alami di stratosfer. Jadi perbedaannya begini, ozon yang berada di stratosfer itu merupakan ozon yang baik lah. Sedangkan yang di troposfer itu ya pastinya bad ozone. Oh, begitu. Terus, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh ozon ini?
Pertanyaan bagus nih. Dampak yang ditimbulkan yaitu bisa terjadi kerusakan serius pada tumbuhan, yang dimana tumbuhan kan sangat krusial untuk kita. Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen, dan kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Selain itu, ozon ini juga berbahaya bagi kesehatan kita, terutama bagi pengidap bronkitis dan asma, apalagi pada para lansia. Oh iya, selain ozon, ada loh hal lain yang juga berbahaya bagi kesehatan kita. Waduh, apalagi itu? Minyak bumi ya pasti. Iya, bener banget. Minyak bumi. Maksudnya kita pakai minyak bumi gitu. Gimana caranya? Eits, bukan gitu. Pastinya kita nggak mungkin dong menggunakan minyak bumi secara langsung, karena yang kita gunakan itu produk-produk dari minyak bumi. Tapi kalian tahu nggak sih, produk-produk minyak bumi ini dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan kita loh. Dampak apa itu? Dampak logam timbal namanya. Berasal dari solar yang mengandung sulfur. Oh, dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh logam timbal? Dampak dari logam timbal yakni menurunkan kecerdasan, menghambat pertumbuhan, mengurangi kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa, menghilangkan konsentrasi pada anak, dan menurunkan kesuburan pria dan perempuan dewasa. Dan semakin muda umurnya, semakin serius efeknya loh. Jadi hati-hati ya. Aduh, serem-serem banget deh dampak-dampaknya. Ada gak sih cara mengatasinya? Takut sakit aku tuh. Pasti ada dong, yaitu dengan memproduksi bensin bebas timbal, memproduksi bioetanol sebagai bensin, memproduksi biodiesel sebagai pengganti solar, mengembangkan mobil listrik, dan mengembangkan mobil hibrid. Untung ada solusinya. Ya, untuk itu sekarang kita harus berusaha untuk melakukan segala solusi agar lingkungan kita terhindar dari dampak-dampak itu. Kesimpulannya, COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Tetapi, dengan melakukan protokol kesehatan, kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan ini juga dapat membantu mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh hidrokarbon, seperti apa yang kita bahas tadi. Maka dari itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar dan berusaha mengurangi pemanasan global untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik untuk kita semua. Nah, itu dia penjelasan terkait dampak merebaknya pandemi COVID-19 terhadap lingkungan dan kesehatan. Semoga video podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Turah. Saya Miracle. Saya Devina. Saya Felicia. Saya Bagus. Kita semua mengucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Kami pamit undur diri dulu. Jangan lupa berikan dukungan untuk kami dengan cara like video podcast ini. Kamu juga dapat memberikan masukan di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami, terima kasih.